Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai setting CNC Bubut 802D jenis turning untuk si numerik ya. Jadi, silakan Anda langsung buka software SwanStop CNC Simulation-nya, kemudian pilih jenis mesin yang ingin kita simulasikan. Misalkan ini 802DT, kemudian pilih Make Inscription, kemudian klik Run. Nah, tampilannya seperti ini. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan susun tampilannya supaya mudah untuk diamati ya gerakan pahatnya nanti ketika disimulasikan. Ini Anda tarik ke atas, kemudian ini Anda geser. Oke, sudah cukup. Kemudian jangan lupa Anda klik icon pan view sehingga gambar mesinnya bisa Anda geser-geser. Kemudian scroll. Kalau Anda tekan scrollnya, itu Anda masuk ke mode rotate. Nah, ini jadi lebih terlihat dengan jelas. Kemudian, supaya mempermudah lagi gerakan pahat, kelihatan, supaya terlihat ya, masuk ke bagian display, kemudian show machine ini Anda klik, jadi yang kelihatan hanya komponen ini aja, turret sama spindle dan benda kerja. Oke, next step kita akan setting benda kerjanya. Silahkan masuk ke sini, workpiece, Anda klik, stock size. Nah, di sini Anda bisa pilih ukuran diameter benda kerja dan panjangnya berapa. Misalkan saya masukkan panjangnya 400 mm. Materialnya saya pilih low carbon steel, tapi ada banyak pilihan material, Anda bisa pilih mau pilih yang mana. Oke, pilih yang jenis klaimnya yang ini, yang kiri ya. Karena silinder logamnya ini solid, bukan hollow. Kalau Anda membubut material yang hollow, silahkan pilih yang kanan. Kemudian pilih OK. Nah, benda kerja sudah tersetting. Next step, kita masuk ke manajemen tools dari benda kerjanya. Masuk ke bagian machine operation. Ya, machine operation. Oke, masuk ke tools management. Sepertinya tools management, oke. Ini machine operation. Nah, tadi kan tidak bisa diklik ya, Anda pilih reset dulu. Jadi Anda reset, kemudian machine operation pilih tools management. Nah, di sini Anda bisa pilih jenis pahatnya, Anda bisa pilih. Ada banyak jenis. External turning, Anda mau melakukan permesinan jenis apa, misalnya grooving, atau Anda ingin memperbesar diameter lubang, Anda bisa pilih boring, atau Anda ingin membuat lubang, Anda bisa pilih drill, jenis pahatnya bermacam-macam. Di sini saya contohkan, saya pilih external turning. Nah, external turningnya ini akan saya edit. Nah, di sini Anda bisa pilih jenisnya. Oke. Untuk jenis insertnya, saya pilih yang 75 derajat. Ini bebas, Anda mau pilih yang mana tergantung kebutuhannya. Pilih OK. Kemudian add to turret, pilih ke tool station number 1. Terus pilih OK. Oke, di sini ada tombol ATC kalau Anda perhatikan. Kalau Anda klik, ATC ini akan menggerakkan turretnya, jadi bisa memilih tools sesuai dengan urutan yang kita pilih tadi, ya kan? Kita masuk ke station 1, nah seperti ini. Tuh. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke penentuan titik 0. Penentuan titik 0, di sini step-stepnya gini. Kita mau tahu titik referensi dari mesinnya, yaitu caranya kita masuk ke jog, ini tombol jog ini Anda klik, kemudian Anda pilih reference point, kemudian geser sumbu X dan Z-nya, karena kalau di mesin turning atau mesin lathe atau mesin bubut itu kan kita pakai dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Z. Nah, di sini sudah diberi petunjuk sumbu Z-nya itu arahnya kemana, sumbu X-nya arahnya kemana. Oke, kita masuk ke reference point tadi, kemudian kita pilih yang sumbu ini, sumbu Z. Nanti turretnya akan bergeser, kemudian ini akan berada di titik 0 untuk sumbu Z. Kemudian sumbu yang lain, sumbu X juga Anda pilih, X positif ini. Nah. Oke, sudah sampai di reference point dari mesinnya, kemudian kita mau sesuaikan titik 0-nya di bagian ujung dari
benda kerja ini. Jadi acuannya, jadi kita ubah yang semula secara global itu secara mesinnya, acuannya di sini yang titik 0 mesin, kemudian kita mau setting di titik 0 untuk benda kerjanya. Caranya Anda masuk ke sini ya, machine operation, kemudian pilih rapid position. Rapid position pilih yang di paling ujung ini, Anda klik OK. Nah, sekarang kita sudah dapat settingan untuk titik ininya. Tapi masalahnya di sini adalah ini. Jadi kita akan buat ini di 0, ini juga di 0. Jadi X1-nya jadi 0, Z1-nya jadi 0 gitu. Oke, langkah-langkahnya kita masuk ke mode jog. Ini Anda pilih JOG. Kemudian Anda pilih tool measure di sini. Nah, tool measure, pilih measure manual. Setelah itu set length 1. Ini Anda pilih. Oke. Kemudian length 2 Anda pilih, kemudian set length 2. Oke, seperti itu. Nah, tadi length 1 minus 90, length 2-nya minus 195. Nah, karena udah sesuai, kita pilih jog ya, kita pilih jog. Kemudian kita pilih reference point ini. Nah, kita udah bisa melakukan coding dengan mengklik MDI-nya. Nah, di sini. Misalkan saya contohkan, saya mau menggerakkan spindle-nya, berarti saya pakai M03. Di sini ada klik ya. Anda bisa pilih M03 untuk spindle akan berputar. Nah, kita coba lihat, pilih start cycle di sini. Tuh. Ini spindle berputar. Nah, kita stop dulu ya spindle-nya, kita stop, kita masuk ke MDI lagi, kita edit codingnya. Misalkan di sini saya mau pakai G01, kemudian saya mau gerakkan pahatnya, tadi kan benda kerjanya panjangnya 400 mili. Misalkan saya mau arahkan dia ke arah Z negatif sejauh 200 mili katakanlah. G01, X-nya misalkan saya buat dia di minus ya, saya mau makan dia 2 mili, saya mau mengurangi diameter dari benda kerjanya 2 mili, berarti kan kalau mesin bubut, berarti kan fitnya, depth of cut-nya itu berarti kan harusnya 2/2. Ya kan kalau dia makan satu sisi, kita makan 1 mili depth of cut-nya, maka diameternya akan berkurang sebanyak 2 mili. Karena kan bentuknya lingkaran, ya kan, dia melingkar. Oke, berarti kita buat X-nya -1. Nah, kemudian, ingat ya, G-code itu dieksekusi baris per baris. Jadi, kita harus masukkannya step by step. Jadi, kalau Anda langsung masukkan dia nilai Z-nya, maka gerakannya itu akan membentuk apa? Akan membentuk kerucut. Untuk kerucut. Oke. X-nya -1, kemudian di sini saya masukkan Z-nya 0. Yang bawahnya X-nya tetap -1, kemudian oh ya, ini absolute ya, dia tipenya absolute. Kemudian Z-nya -200. Seperti itu. Kemudian misalkan G00, kemudian saya masuk dia X-nya -1, kemudian Z-nya 0. Kemudian saya masukkan lagi G01 X. Dia udah balik, G01 X-nya 0 misalkan. Oh enggak. Dia kan ini udah makan ya ke arah Z negatif, kemudian balik lagi. Saya mau X-nya nambah gitu ya, X-nya misalkan X-nya -2 gitu ya.
X-nya min 2, terus itu Z-nya misalkan saya buat minus 100. Oke. Terus saya masukkan G00, X-nya min 2, Z-nya 0, terus saya buat dia, sorry, ini X-nya. Oke, benar. Min 2, Z-nya 0, M-nya M30. Oke, M30 nanti spindle-nya akan mati ya. Jadi M03 ini fungsinya untuk memutar spindle, G01 itu gerakan pemakanan, gerakan lambat, G00 gerakan rapid, itu gerakan cepat, M30 itu untuk mematikan spindle. Oke, kode sederhana kita udah ready, sekarang kita mau lihat gerakannya seperti apa. Nah, Anda ingat ya, jadi MDI itu manual data input. Jadi manual data input itu disingkat MDI. Jadi kalau Anda mau masukkan G-code, Anda masuk ke panel tombol ini dulu, Anda pilih MDI, baru Anda bisa input G-code. Seperti itu. Kalau jog ini Anda misalkan ini ingin mengatur yang titik 0 tadi, itu Anda pakai jog. Dan reference point. Nah, sekarang kita sudah punya kodenya. Seperti ini, kita bisa running. Oke, kita coba running. Anda perhatikan, ini G01 ya. G01. Nah, kemudian G00 kan rapid ya, gerakannya cepat. Ini G01, gerakannya lebih lambat. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu adalah setting untuk mesin CNC turning jenis Sinumerik 802D. Nah, ini display-nya misalkan saya munculkan lagi casing mesinnya, jadi lebih estetik, ini lebih menarik ya, seperti itu. Oke, silahkan dipraktikkan untuk video kali ini. Kemudian minggu depan kita akan coba bikin profil, untuk membubut poros dengan profil-profil tertentu. Kita akan pakai G02, G03, dan G01. Kita praktekkan di software Swansoft Sinumerik ini. Oke, demikian untuk video kali ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.